Brigadir Jenderal Polisi Raden Sugeng Sutarto adalah seorang intel polisi yang menjabat sebagai Kepala Staf Badan Pusat Intelijen. Sutarto bekerja di bawah Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen tersebut. Saat isu Dewan Jenderal mencuat menjelang peristiwa G30S, Subandrio sangat aktif menyebarkan dan menggembar-gemborkan isu tersebut. Kemudian hari, isu Dewan Jenderal menurut pengakuannya diperoleh dari Kepala Staf Badan Intelijennya itu, yakni Brigadir Jenderal Polisi Raden Sugeng Sutarto. Karir Sutarto di kepolisian berakhir setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dia ditangkap pada tahun 1966. Dia disebut-sebut telah dibina oleh Pono dari Biro Khusus PKI. Sutarto kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1973. Subandrio, bekas atasannya, dihadirkan sebagai saksi. Namun, dalam persidangan, Subandrio malah menyudutkan Sutarto. Meski menjadi atasan langsung Sutarto, Subandrio mengatakan dalam kesaksiannya di persidangan bahwa dia tidak kenal dengan tertuduh secara akrab. Hubungannya dengan Sutarto hanya pekerjaan yang ditugaskan Presiden Soekarno di Badan Intelijen tersebut. Mengenai isu Dewan Jenderal, Subandrio tampak memposisikan diri seolah-olah sebagai orang yang polos, dan dia malah menyudutkan Sutarto. Hal ini kemudian dibantah oleh Sutarto. Dia mengaku dekat dengan Subandrio dan sering main tenis dan makan tahu pong bersama. Dan dia juga menyebut bahwa ada pertemuan-pertemuan yang tidak dapat dikemukakan dalam persidangan itu. Sutarto juga membantah bahwa Subandrio waspada terhadap dirinya. Terbukti bahwa wewenangnya di Badan Pusat Intelijen tidak dibatasi oleh Subandrio. Akhirnya, Mahmilub memutuskan Sutarto bersalah karena telah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Sutarto. Memang Badan Pusat Intelijen yang dipimpin Subandrio ini disebut-sebut berada di balik isu dokumen Gilchrist yang menyebut adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu Dewan Jenderal ini memang kemudian dikipas-kipasi oleh PKI. Badan Pusat Intelijen ini memang kabarnya condong kepada golongan kiri, sama seperti Badan Intelijen zaman Amir Sarifuddin, Kementerian Pertahanan Bagian 5 yang dekat dengan golongan kiri hingga kemudian meletus peristiwa pemberontakan PKI atau Madiun Affair 1948. Lalu bagaimana nasib Badan Pusat Intelijen pimpinan Subandrio ini? Ken Conboy dalam menguak tabir intelijen Indonesia menyebut tentara menyerbu kantor BPI pada 12 Maret 1966, sehari setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto diserahi surat perintah 11 Maret. Jenderal Sumitro dalam buku Sumitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtib menyebut bahwa penyerbuan itu mendapat perlawanan dari petugas-petugas intel anak buah Subandrio. Tapi kemudian gedung BPI itu bisa mereka duduki. Begitu kata Sumitro. Setelah penyerbuan itu, 21 orang staf BPI ditahan. Angkatan Darat lalu mengambil alih gedung tersebut. Dan kemudian Brigadir Jenderal Sugih Arto diangkat sebagai pejabat pelaksana di kantor tersebut sehari kemudian. Riwayat Badan Pusat Intelijen benar-benar tamat ketika Soeharto beserta Angkatan Darat semakin menguat. Badan Intelijen itu kemudian dibubarkan dan para personilnya yang tidak kena garuk pembersihan G30S dikembalikan ke kedinasannya masing-masing. Sebagian pegawai direkrut pada badan baru yang dibuat oleh pemerintahan Soeharto. Mula-mula bernama Komando Intelijen Negara pada tahun 1966. Lalu berganti nama menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara setahun kemudian. Sutarto dan Subandrio pada sidang Mahmilub memang dijatuhi hukuman mati. Tapi pada tahun 80-an, hukuman 2 pentolan Badan Pusat Intelijen era Soekarno ini diubah menjadi hukuman seumur hidup. Mereka kemudian mengajukan gerasi dan Presiden Soeharto memberikan gerasi pada 2 Juni 1995.
Sutarto, Subandrio, dan Ahmad Dhani, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, bebas pada 15 Agustus 1995.